Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilayhi sajidan bijabini iqbal salati wal sawab dini ya Rabbi ya man huwa murshid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat pembelajar channel yang Allah muliakan, di kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan pengertian ilmu faraid. Ini masih dasar, dan nanti rujukan yang kita akan gunakan rujukan dari buku karangan Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama ahli syariah abad 21 yang baru-baru akhir ini meninggal dunia, rahimahullah. Ini dialih bahasakan menjadi bagi waris gak harus tragis. Al-Mawaris fi Syariah judul aslinya. Ini yang akan kita banyak jadikan rujukan. Jadi kalau teman-teman mau sambil membaca di rumah, mangga silahkan untuk memiliki buku ini. Untuk pendahuluan, kita akan coba belajar tentang pengertian ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta pusaka. Harta pusaka dimaksud adalah harta yang kita tinggalkan setelah kita meninggal. Nah, pembahasan pembagian harta tersebut menjadi tugas ilmu faraid yang menerangkan sepersekiannya kepada siapa, sepersekiannya lagi kepada siapa, sisanya kepada siapa, siapa ahli waris yang kebagian, siapa ahli waris yang tidak kebagian. Itu yang menjadi objek bahasan ilmu waris, tentang bagaimana harta si mayit didistribusikan. Nah, sahabat pembelajar yang Allah muliakan, ilmu faraid ini menjadi ilmu yang sangat mulia dan sangat penting. Bahkan kita sebagai mukmin kena taklif secara khusus untuk mempelajari ilmu ini. Jadi siapapun di sana, latar belakang pendidikan apapun, sebenarnya kita tertaklif untuk sama-sama belajar. Oleh karena itu pentingnya ilmu ini didistribusikan, dan silahkan nanti bagi teman-teman yang melihat video ini, silahkan share ke sebanyak-banyaknya ke jamaahnya masing-masing, keluarganya masing-masing, agar semua minimal dia faham terhadap prinsip-prinsipnya. Karena kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Kalian harus belajar Al-Qur'an dan ajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Wa ta'allamul faraidha wa 'allimuha. Dan belajarlah kalian ilmu faraid serta ajarkan ilmu faraid kepada manusia yang lainnya. Artinya belajar ilmu faraid ini adalah sangat penting, mengingat disejajarkan pembelajaran kita dengan kewajiban kita belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi sebagaimana ilmu Al-Quran, di mana kita harus belajar Al-Quran itu, tapi bukan hanya sebatas belajar, tapi mengajarkan. Begitu juga ilmu faraid, sebenarnya kita tertaklif khusus untuk kita sama-sama belajar ilmu faraid dan sama-sama mengajarkan kepada orang lain. Tapi sayangnya ilmu ini ada kesan eksklusif, di mana bagi orang yang tidak pernah mempelajari syariah atau tidak pernah dia mengikuti jenjang pendidikan pesantren, maka insya Allah dia akan ketinggalan dan hampir tidak akan pernah dia menemukan ilmu faraid. Kecuali hari ini banyak channel-channel terbuka pintu untuk mempelajari ilmu ini secara luas. Tapi kalau dulu kesannya ilmu ini adalah eksklusif, ilmu ini kesannya ilmu yang sangat mahal, ilmu yang sangat susah dipelajari. Padahal sama sekali tidak.
Kenapa kita ada kesan susah mempelajari ilmu ini? Karena bisa jadi kita belum menemukan saja, karena bisa jadi kita belum mempelajarinya saja. Sementara kalau kita sudah mempelajarinya, ilmu ini insya Allah mudah untuk dipelajari, mudah untuk difahami. Karena kebanyakan ilmu dalam ilmu faraid ini adalah ilmu yang sifatnya pasti. Perdebatan fikhiyahnya nanti akan sedikit dibandingkan dengan ilmu-ilmu syariah yang lain. Jadi, dan ilmu ini kebanyakannya langsung diderivasi, diturunkan dari Al-Quran, diturunkan dari Sunnah. Jadi sedikit nanti yang berupa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, meskipun nanti ada, tapi sebagian kecil, sebagian besarnya pada perkara-perkara yang disepakati karena langsung diturunkan dari ayat Allah, langsung diturunkan dari Sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam salah satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadhharul fitan hatta yakhtalifal itsnan fil faridah la yajidani may yaqdi biha. Hadisnya sahih, sanadnya dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut atau wafat, sedang ilmu itu akan diangkat, ilmu faraid maksudnya, dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Maka ini menjadi indikasi bahwa ilmu ini sangat penting untuk diajarkan dan juga dipelajari agar nanti tidak ada sengketa penyelesaian bab waris. Mengingat sebagaimana kita mafhum bersama dalam urusan harta, manusia itu kadangkala kehilangan akal sehatnya, manusia itu kadangkala kehilangan imannya. Dengan sebab harta, meskipun dia punya iman misalkan, tapi bukan jadi jaminan dia tidak akan berebut harta tersebut. Karena masing-masing kita dianugerahi fitrah untuk suka terhadap harta. Tinggal bagaimana kesukaan kita terhadap harta dikendalikan dengan keimanan. Tapi ada kalanya iman yang kalah, begitu. Maka dari itu tidak heran ilmu ini adalah satu-satunya ilmu yang Allah dan Rasulnya bahas secara detail. Tidak banyak pemahaman manusia terlibat di ilmu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu makhluk yang bernama manusia ketika berhadapan dengan harta nanti akan lemah, begitu. Sahabat pembelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam satu asar sahabat Umar mengatakan, ta'allamul fara'id was sunnah kama ta'allamuna al-Qur'an. Belajarlah kalian ilmu faraid dan sunnah sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam asarnya mengatakan, ta'allamul faraid wal talaq wal hajj fa innahu min dinikum. Kata Ibnu Mas'ud, belajarlah kalian Al-Quran, belajarlah kalian faraid, belajarlah kalian tentang bab talak, belajarlah kalian tentang bab haji, karena sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari agama kalian. Terus Umar bin Khattab juga dalam asar yang lain, beliau menyebutkan, ta'allamul faraida fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian ilmu faraid fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah agama kalian, bagian dari agama kalian. Baik, berikut yang menerangkan tentang keutamaan ilmu faraid, baik dari sunnah Rasulullah, dari asar para sahabat yang menekankan kita untuk belajar ilmu faraid. Tidak ada alasan bahwa kita pasti bakal susah karena kita terlambat belajar. Tidak ada alasan, saya mau bukan dari pesantren. Tidak ada alasan seperti itu. Insya Allah kalau kita mengikuti serial belajar ilmu waris ini sampai tuntas,
setidaknya 70% ilmu ini akan terserap dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan 90 atau 100%. Kita ketemu lagi di serial selanjutnya, pembahasan tentang bagaimana hukum melaksanakan ilmu faraid pada seorang muslim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.